Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan WinKSB dalam menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan dalam ketidakpastian maupun dalam resiko. Jadi di WinKSB di sini sudah ada uh, pilihan menu ya. Jadi kalau kita ke All Programs di sini seperti biasa, kemudian ke WinKSB, kita bisa ke Decision Analysis di sini. Kalau kita klik di sini, jadi decision analysis. Jadi seperti biasa akan ada tampilan masih layar berwarna abu-abu ya. Kemudian kita ke file, kemudian ke new problem. Di sini akan ada muncul 4 pilihan menu ya. Jadi yang pertama adalah Bayesian analysis, kemudian payoff table analysis, yang ketiga adalah two player zero sum game, kemudian yang keempat adalah decision tree analysis. Kalau Bayesian analysis ini adalah kita ketika menghitung probabilitas posterior ya. Yang ketika kita punya probabilitas prior, kemudian akan kita cari probabilitas posteriornya. Kemudian kalau kita bicara pengambilan keputusan dalam penuh resiko kemarin, kita bisa menggunakan bantuan pohon keputusan. Jadi kita bisa pilih yang decision tree analysis. Kemudian ketika kita bicara pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, di sini kita akan pilih yang payoff table analysis di sini. Kemudian untuk teori permainan, materi berikutnya di sini adalah kita pilih two player zero sum game. Oke, jadi yang kita bahas hari ini ada 2 di sini. Yang ingin saya bahas yaitu decision tree analysis, kemudian yang kedua adalah payoff table analysis. Oke, kita ke decision tree analysis dulu. Jadi di sini ada pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, kita gunakan adalah pohon keputusan. Oke, itu biasa, kita ketikkan dulu problem title-nya, misalkan latihan. Kemudian ada pertanyaan inputan yang kedua, di sini adalah number of nodes atau events, including terminals. Jadi diminta kita menginputkan banyaknya node atau titik yang kita punya atau kejadian di situ termasuk adalah node akhirnya. Oke, misalkan saya ambil jadi permasalahan ini. Oke, jadi misalkan saya ambil contoh adalah permasalahan ini ya. Jadi kita punya node kotak di sini, berarti adalah kita harus mengambil keputusan node 1. Di sini kita diminta apakah mau memasarkan produk A atau memasarkan produk B. Nih. Kemudian kita ada node bulat, berarti di sini adalah kejadian atau event yang belum pasti terjadi. Di sini ada permintaan tinggi dan juga ada permintaan rendah. Kalau kita lihat, permintaan tinggi di sini probabilitasnya adalah 0,6. Permintaan rendah di sini tidak ada informasi. Tetapi kita punya sifat bahwa di pohon keputusan itu sifatnya adalah mutually eksklusif dan collectively exhaustive. Jadi di sini untuk permintaan rendah di sini probabilitasnya berarti adalah 0,4. Begitu juga untuk si node bulat. Ini ada permintaan tinggi, diketahui 0,5. Berarti permintaan rendahnya adalah 0,5 juga. Kemudian ada profit di sini, expected value atau expected profit di sini. Jadi kalau misalkan nanti yang terjadi adalah permintaan tinggi, kita akan mendapatkan keuntungan sebesar $2.000. Tapi kalau yang terjadi adalah permintaan rendah, di sini adalah sebesar $800.000. Kemudian kalau permintaan tinggi untuk memasarkan produk B, kita akan punya keuntungan 2.100. Kemudian kalau permintaan rendah, kita akan punya keuntungan $750.000. Oke, saya memang sengaja bentuknya sederhana seperti ini ya, agar lebih cepat. Oke, jadi ini pohon keputusan yang sudah kita punya, ini informasi-informasinya. Sekarang kita akan menggunakan WinKSB untuk menyelesaikannya. Jadi kalau kita lihat tadi ada inputan ya, kira-kira node-nya ada berapa? Kalau kita lihat ada 1, 2, 3. Ada 3 node. 1 node kotak dan 2 node bulat. Tetapi tadi ada permintaan bahwa dia adalah including terminals. Jadi adalah node akhirnya. Jadi ada
Kalau kita lihat di sini juga ada note ini, note akhir 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita hitung atau kita berikan informasi di sini, ini adalah kita punya note 1, 2, 3, berarti ini adalah note 4 kita. Oke. Ini melemot ya. Duh, jadi not responding. Oke, jadi yang di permintaan tinggi di sini adalah berarti note 4. Ini adalah si note 4. Kemudian permintaan rendah di sini nanti adalah note 5. Jadi ini kalau misalkan kita besarkan, kita akan punya note 4 di sini, kemudian ini adalah note 5, ini adalah note 6, ini berarti adalah note 7. Jadi kita punya 7 note di sini. Oke, kita kembali ke WinKSB tadi. Berarti kita akan punya 7 note. Kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan awal. Kalau kita lihat di sini, kolom pertama di sini adalah note atau event number, yaitu untuk note pertama, kedua, sampai ke-7 tadi. Kemudian adalah note deskripsinya tadi, ini adalah kolom kedua. Kemudian note ketiga ini adalah enter D or C, maksudnya adalah ini termasuk note decision atau note chance. Jadi apakah kesempatan atau di situ ada sesuatu event yang belum pasti itu tadi. Jadi D di situ adalah mewakili note keputusan atau note kotak kita. Kemudian C di situ adalah note bulat. Kemudian adalah pengikut ya. Jadi adalah note pengikutnya. Kita listkan di kolom berikutnya dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian ini adalah payoff. Jadi kalau misalkan diketahui ada payoff-nya, kita masukkan aja. Di sini berarti adalah ketika nilainya positif itu berarti profit. Kalau biaya kita tuliskan sebagai negatif. Kemudian ini probability jika diketahui bisa diinputkan juga. Oke, tadi berarti ada 7 note. Oke, note pertama itu berarti adalah si note 1. Note 1 di situ keterangannya tidak ada. Mungkin bisa kita tuliskan di sini sebagai memasarkan. Oke, dia memasarkan. Kemudian berarti note dia adalah D di sini. Kemudian tadi note D tadi atau note 1 tadi diikuti oleh note berapa? 2 dan 3. Nah, kemudian apakah ada profitnya? Tidak ada informasi, jadi biarkan saja. Probabilitasnya juga tidak ada. Oke, kemudian ke note yang kedua, ini berarti adalah jadi note-nya di situ tadi kan ada produk produk A, produk B. Itu jadi dia akan mengikuti note setelah garis itu ya. Jadi note 2 di situ berarti adalah si produk A. Kemudian ini adalah produk B. Kemudian tadi ini adalah untuk si produk A tapi permintaan tinggi. Atau di sini adalah minta tinggi aja ya, biar ke minta tinggi, permintaan tinggi, kemudian permintaan rendah, kemudian adalah permintaan tinggi untuk si produk B, kemudian permintaan rendah untuk si produk 3. Oke, kemudian produk A tadi adalah node 2. Node 2 tadi adalah diikuti oleh permintaan tinggi dan rendahnya. Berarti adalah dia tadi produk A itu berarti adalah si node C ya, chance ya. Kemudian produk B juga chance. Jadi di sini produk A tadi diikuti oleh permintaan tinggi dan permintaan rendah. Jadi adalah node 4 dan node 5. Kemudian node produk B juga diikuti oleh permintaan tinggi dan rendah. Jadi adalah node 6 dan 7. Jadi meskipun sama keterangannya, tapi jangan gunakan
node itu sebagai maknanya berbeda di situ ya. Jadi ini permintaan tinggi dan permintaan rendah untuk node si produk B, ini adalah untuk si node A. Jadi bedakan, meskipun di situ keterangannya atau tulisannya sama di situ. Oke, tadi diketahui. Ketika di situ permintaan tinggi, tadi kita akan punya profitnya adalah sebesar 2.000. Oke. Tapi di situ adalah untuk si node akhir sebenarnya. Jadi ini adalah mewakili node akhir. Jadi permintaan tinggi dan permintaan rendah di sini mewakili node akhir. Jadi ini harus kita kosongi. Jadi permintaan tinggi dan rendah di sini adalah node akhir ketika di situ berfungsi sebagai node akhir. Jadi harus kosong. Jadi bukan decision maupun bukan change. Oke, apakah dia punya pengikutnya? Otomatis tidak punya. Kalau akhir node atau node akhir di sini, end node ya maksud saya, end node di sini pasti tidak punya pengikut, jadi otomatis di sini kosong. Tapi dia tadi punya profit ketika permintaan tinggi. Nah, jadi meletakkannya di sini, jangan di atas. Jadi ketika permintaan tinggi, profitnya 2.000 ketika untuk si produk A. Tapi ketika rendah, dia kan 800. Kemudian ketika tinggi lagi, dia akan 2100. Ketika rendah, dia akan 750. Nih. Kemudian probabilitasnya, jika diketahui, tadi ini 0,6 ya. Kemudian di sini 0,4. Ini adalah 0,5. Ini adalah 0,5. Oke, jadi seperti ini. Kalau sudah, ada baiknya kalau kita simpan dulu. Jadi file, kemudian save problem as. Itu kalau misalkan kita bekerja di data yang besar, itu akan membantu kita ketika ternyata tiba-tiba hang seperti itu. Jadi kita save di sini. Misalkan adalah latihan. Oke. Kemudian ke solve analyze, kita jangan solve the problem dulu. Kita cek aja. Kira-kira pohon keputusannya sudah benar nggak sih? Ini. Kita ke draw decision tree. Ini. Oke, mungkin kita bisa display expected value setiap node, oke. Kemudian node connection with arrowhead, ini nggak perlu deh. Jadi cukup ini aja. Oke, kita klik oke. Nah, ini adalah gambar kita tadi. Sama nggak? Jadi kita punya tadi produk A, produk B, terus ini node bulat, kemudian permintaan tinggi. Di sini tadi probabilitasnya 0,6. Kemudian jadi mungkin yang berbeda adalah peletakannya ya ketika win case B ya. Jadi di sini si profitnya ditulis di garisnya, tapi sebenarnya maknanya sama di sini. Oke. Jadi ini 750, ini profitnya 2100, ini 800, ini adalah kok ini ada 50, yang di sini 5 ya. Oke, kita back dulu. Oke, oh ini ada typo di sini. Ya, 0,5 mestinya. Jadi di sini bisa sebelum kita ke solve the problem bisa mungkin di decision tree untuk mengecek kira-kira sudah seperti yang kita minta nggak sih? Ini. Oke, jadi kalau kita lihat di sini kita harus mencocokkan tadi kira-kira sama nggak sih dengan si permintaan kita si pohon keputusannya tadi seperti ini gitu. Jadi node ini benar ada node bulatnya ada 2, ini untuk si produk A dan produk B. Maksudnya dalam memasarkan produk A dan memasarkan produk B. Kemudian node berikutnya percabangannya adalah permintaan tinggi, permintaan rendah. Permintaan tinggi, permintaan rendah. Kemudian masing-masing profit adalah 2.000, kemudian 800, 2.100, 750. Dengan probabilitas masing-masing 0,6 untuk permintaan tinggi, 0,4 untuk permintaan rendah, 0,5 dan 0,5 untuk masing-masing dari produk B. Oke, kalau sudah oke, kita bisa back. Kita kira-kira solusinya seperti apa? Baru kita ke solve the problem di sini. Jadi tadi di pohon keputusannya sudah kelihatan ya expected value-nya berapa. Tapi pengambilan keputusan terbaiknya baru kita bisa lihat di solve the problem di sini. Oke, kalau kita baca di sini berarti expected value kita adalah 1.520 di sini. Jadi kalau kita misalkan hitung ya, kalau kemarin kita bicara manual di situ adalah bekerja mundur dari kanan ke kiri.
Tuh, nanti kita akan dapat hasil ini, bahwa keuntungan harapan kita itu adalah 1.520. Kira-kira keputusan yang terbaik yang mana? Oke, kita lihat di not kotaknya di sini. Ternyata dia keputusan terbaiknya adalah si produk A. Jadi pengambilan keputusan yang terbaik yang disarankan di sini adalah kita memasarkan produk A dengan nanti si laba harapannya di sini adalah besar 1.520 dolar. Dan ini informasi tadi ya, ketika kita kosongi ya ini maknanya adalah si end note atau note akhir. Kemudian adalah si change tadi. Gitu. Oke. Sekarang kalau kita misalkan bekerja lebih data yang lebih besar lagi. Misalkan saya punya ini. Oke, jadi misalkan ini tadi ya. Ini. Sekarang kalau kita bicara tadi, ada periode pengamatannya. Jadi seperti contoh yang kedua ya, yang pernah saya ceritakan dulu, yang pernah saya terangkan. Di sini ada periode pengamatan selama 5 bulan. Di sini ceritanya berarti permintaan tinggi ini akan memasarkan produk A di sini akan diamati selama 3 bulan. Jika permintaan tinggi, dia akan ada keputusan tambahan. Oke, ini typo ya. Di sini adalah mestinya 4, bukan note 5. Oke, ini note 4. Kemudian ketika ini adalah note 4. Kemudian ketika dia permintaan tinggi, kita akan memutuskan kira-kira mau memasarkan produk baru lagi nggak sih, produk C nggak sih? Kemudian atau tetap aja memasarkan produk A yang berarti tidak memasarkan produk C di sini. Ini adalah pendapatannya. Oke. Misalkan adalah soalnya seperti ini. Oke. Berarti kita akan punya berapa note? Sama seperti tadi ya. Inputannya adalah kira-kira ada berapa note? Ini adalah note 4, ini adalah note 5. Jadi yang memasarkan produk B di sini adalah diamati full selama 5 bulan. Tapi yang memasarkan produk A di sini diamati sampai permintaan tinggi dan kemudian akan diamati 2 bulan berikutnya di sini. Oke, ini note 6, 7, 8, 9. Oke, jadi ada 9 note. Oke, kita kembali ke WinKSP. Oke, di sini kita tadi masih ada note sampai 7 ya. Kita tambahkan saja, berarti add note. Di sini sebagai, oke. Oke, tadi ini ada perubahan di note B, note A-nya ya. Jadi di sini ada decision tree. Kemudian tadi ada 23 tetap 45. Tapi tadi permintaan tinggi di sini adalah 2.000 per bulan. Ya. Kita kembali lagi. Oke, produk A permintaan tinggi. Ya ini. Produk A. Oke, note-nya berubah ya. Ini adalah note 4, ini adalah note 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau kita kembali ke WinKSB, jadi 4 di sini sudah bukan permintaan tinggi, kita hapus saja. Atau kalau tidak, kita mulai dari awal saja. Oke, no problem. Jadi ada 9 sekarang. Oke, ini berarti adalah si memasarkan tetap. Kemudian ada produk A. Kemudian ada produk B. Setelah produk A dan produk B, tadi ada permintaan
tinggi untuk node 4. Permintaan tinggi. Oke. Fontnya saya besarkan. Oke, permintaan tinggi, tapi tadi di node 5 berubah jadi permintaan rendah tetap. Kemudian node 4, 6-nya ya, node 6-nya di sini permintaan tinggi. Kemudian permintaan rendah. Kemudian ini tadi adalah memasarkan produk C. Kemudian yang terakhir adalah tidak memasarkan produk C. Oke, ini. Oke, kita rapikan dulu fontnya. Oke, jadi seperti ini. Memasarkan adalah node D, produk A itu adalah C, produk B adalah C, permintaan tinggi, tadi kan bercabang ya, kalau permintaan tinggi, kita akan memutuskan apakah produk C atau tidak memasarkan produk C, berarti ini adalah decision sekarang. Permintaan rendah di sini jadi akhir node atau end node, permintaan tinggi untuk produk B, end node, kemudian permintaan rendah di sini juga end node, produk C, tidak produk C juga end node. Oke, memasarkan berarti 2, 3. Kemudian produk A, itu berarti kan permintaan tinggi dan rendah untuk produk A. Produk B adalah permintaan tinggi dan rendah untuk produk B, jadi 6,7. Kemudian ketika permintaan tinggi, tadi ada cabang lagi, yaitu adalah memasarkan produk C atau tidak memasarkan produk C. Oke, jadi seperti ini. Oke, kita inputkan yang diketahui ya. Kembali ke soal. Oke, probabilitasnya di sini adalah 0,6. Kemudian ini adalah 0,4. Kemudian di node 4 di sini, di permintaan tinggi di sini, kita akan dapat pendapatan adalah sebesar $2.000 per bulan. Tapi kita ngamatinya adalah selama 3 bulan. Berarti untuk 3 bulan itu langsung dikalikan dengan 3. Jadi kita punya 6.000. Jadi kita di sini yang harus kita inputkan di WinGSB, berarti di sini adalah kita akan bicara 6.000. Karena ada 3 bulan di situ. Dan di sini berarti adalah kita akan inputan 10.000. Karena sudah kita. Jadi yang diinputkan WinGSB harus kita kalikan manual. Di sini berarti 4.000. Oke. Kemudian ini kan berarti kita amati selama 5 bulan ya. Jadi 8 kali 5. Jadi adalah 4.000. Dan di sini berarti juga kita amati selama 5 bulan. Jadi adalah 10.500 ya. Dan di sini juga kita punya 750 di permintaan rendah di sini. Ini juga harus kita amati selama berapa bulan? Sama ya, jadi selama 5 bulan, jadi kita punya 750, kita kalikan dengan 5. Gitu, jadi kita punya 3.750. Oke. Jadi itu yang harus kita inputkan. Oke, jadi 0,6, kemudian ini adalah 6.000, ini 10.000, 4.000, kemudian di node 5 adalah 4.000, di node 6 adalah 10.500, di node 7 adalah 3.750. Oke, kita kembali ke WinGSB. Jadi kita punya tadi, ketika permintaan tinggi di sini, kita akan menginputkan sebesar ada 2.000 kali 3. 2.000 kali 3, jadi di sini ada 6.000.
Kemudian tadi probabilitasnya adalah 0,6. Permintaan rendah, probabilitasnya adalah 0,4. Kemudian di sini profitnya tadi adalah si 800 dikalikan 5. Jadi adalah sebesar 4.000. Kemudian ke permintaan tinggi dari produk B, kita akan punya 2.100 dikalikan 3, jadi 10.500. Di sini probabilitasnya adalah 0,5. Ketika permintaan rendah, kita punya adalah 3.750. Di sini probabilitasnya adalah 0,5. Produk C di sini kita punya 5.000 per bulan dikalikan 2 bulan jadi 10.000. Oke, kemudian di sini 2.000 per bulan dikalikan 2 jadi ada 4.000. Nih. Tidak punya probabilitas. Kenapa? Karena di situ tadi adalah node kotak dari permintaan tinggi ya. Permintaan tinggi di situ kita punya tadi adalah N node dari produk C dan tidak produk C di situ adalah pengambilan keputusan. Oke, kalau sudah kita save as. Oke, kita ke draw decision tree. Oke, kita cek memasarkan ada produk A, produk B, kemudian kalau ada permintaan tinggi, di sini adalah profitnya 10.000, kemudian kalau permintaan rendah kita punya 4.000, permintaan tinggi, dan probabilitasnya oke, sudah benar ya. Kemudian ada not kotak untuk memutuskan apakah kita memasarkan produk C atau tidak memasarkan produk C. Oke, kalau sudah benar, ini yang tadi saya maksud bahwa di sini benernya sudah kelihatan pengambilan keputusannya. Bukan pengambilan keputusannya, tapi adalah profit kita. Di sini adalah 11.200. Oke, kalau sudah pohon keputusannya sudah oke, kita cek ke solve the problem. Oke, ini adalah solusinya. Tadi adalah expected profit-nya adalah 11.200. Kemudian yang dipilih adalah memasarkan produk A. Kemudian kalau misalkan di situ permintaannya adalah tinggi yang terjadi, maka keputusan berikutnya adalah kita memasarkan produk C di sini ternyata. Oke, kalau sudah, jadi di sini yang pertama adalah ini. Jadi kalau kita lihat ada memasarkan produk A dulu ya, kemudian ada keputusan tambahan di sini adalah memasarkan produk C. Oke, saya kira cukup sekian. Jadi ini mungkin bisa membantu kalian ketika bekerja dengan data yang besar. Jadi tidak mungkin kan kita kalau misalkan bekerja dengan data yang besar, kita kerjakan manual. Jadi cukup dengan menggunakan WinKSB. Tapi saran saya adalah tetap harus kita simpan dulu tadi di save as. Kalau tidak biasanya nanti dia akan hang. Dan kalau sudah hang, nanti harus mengulang lagi dari awal ngetiknya. Typingnya harus mulai dari awal lagi. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa di forum diskusi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.